Ya Habib, apakah pantas seorang pendosa yang selalu berangan-angan ingin selalu dekat dengan habaib dan selalu dekat dengannya? Ya, jadi dosa besar, dan di antara dosa besar ya itu adalah al-ya'as min rahmatillah, merasa putus asa daripada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah putus asa. Putus asa itu adalah suatu pintu yang sangat besar yang setan buka untuk jerumuskan kita ke dalam dosa. Dan kalau kita dekat kepada orang alim, memandang wajahnya orang alim saja, satu kali pandangan saja itu akan menumbuhkan benih-benih keimanan dalam hatinya selama 40 hari. Kalau kita melihat wajah orang alim, ya, satu kali pandangan saja kita akan pulang ke rumah dalam keadaan 40 hari itu kita kuat, terbentengi dengan keimanan yang kuat. Gak mudah digoda sama setan itu. Setan itu maunya begitu. Dan bikin kamu itu orang kotor, gak pantas kumpul sama habaib, gak pantas kumpul sama ulama. Maksudnya apa? Supaya dia gak punya benteng, gak punya cahaya. Itu maksudnya, sehingga apa, setan gampang menjerumuskan dia. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Apalagi Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah menciptakan kalian, Allah pula yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi sebetulnya dosa kita itu ya tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Ya, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sama sekali. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Bahkan Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsinya, walau anna jami'al insi wal jinni ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Walau kanu ala afjir rajulin wahid minkum ma naqadha dzalika fi mulki. Jadi kalau seumpama semua manusia ditambah semua jin berada seperti satu orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekuasaannya Allah Ta'ala sama sekali. Kerajaannya Allah Ta'ala tidak akan bertambah sama sekali dengan itu. Begitu pula sebaliknya. Kalau seumpama seluruh manusia, seluruh jin itu berupa seperti satu orang yang paling buruk yang pernah ada di dunia, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak perlu ya dengan kebaikan kita, dan Allah tidak akan membahayakan dengan keburukan kita. Nah, tapi di sini yang Allah inginkan itu adalah bagaimana kita patuh kepadanya, bagaimana kita kembali padanya, bagaimana kita taat kepada perintahnya, bagaimana kita menjauhi segala larangannya. Ketika kita tidak sesuai dengan perintahnya, ketika tidak kita menjalankan kewajibannya, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang diharamkannya, cepat-cepat kembali padanya. Lihat bagaimana Allah Ta'ala, innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba bil laili liyatuba musii'an nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya pada siang hari supaya orang yang bersalah pada malam hari bertobat dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu pula sebaliknya. Nah, oleh karena itu jangan kita merasa seperti itu, tapi berusaha mendekat. Nah, coba lihat, pernah ada suatu cerita, ada yang diceritakan oleh Habsyi Syekh Maulid dalam kitab Kunuz Sa'adah. Ada seorang yang itu merasa dirinya itu adalah paling rendahnya orang, banyak dosanya, besar dosanya, dan dia merasa bahwa dosanya ini sulit untuk diampunkan karena saking besarnya dosa. Tapi akal dia, kecerdikannya yang Allah berikan kepada manusia untuk digunakan supaya bagaimana mencari ridho Allah SWT. Ya, mikir, aku mungkin adalah orang yang paling bejat di kota ini. Kalau aku bertobat, belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Dia berinisiatif. Inisiatifnya itu timbul karena rahmat Allah kepada dia tentunya. Hidayah semua daripada Allah. Apa yang dia lintas dalam hatinya? Aku ingin berjumpa dengan orang yang paling mulia di kota ini. Hanya ingin berjumpa saja. Siapa tahu dengan perjumpaan antara orang yang paling rendah, yang paling banyak dosanya, yang paling hina, dengan orang yang paling mulia sisi Allah, maka kemudian Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosaku dan merahmati. Subhanallah. Coba lihat apa yang terjadi. Dia cari-cari siapa orang yang paling mulia di kota ini, siapa yang paling soleh, siapa yang paling dekat pada Allah. Sampai ditunjukkan ada satu orang, sampai dia mencari-cari sampai ketemu sama muridnya. Muridnya itu mengatakan, di mana guru kamu? Kenapa kau mau ketemu guruku? Aku ini dosa, aku banyak dosa, dan aku ingin bertatap muka saja. Aku hanya ingin melihat saja, barangkali dengan cara seperti itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa.
Oh kalau gitu itu rumahnya, kamu pergi sana. Nah, itu ketok pintunya. Keluarlah gurunya, orang soleh itu. Dia dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai atas. Lihat aja, nggak ngomong apa-apa. Habis itu dia pergi. Heran tuh guru. Akhirnya ketika muridnya itu sudah kembali dari tugasnya, melaksanakan pelayanannya, khidmahnya pada guru tersebut, ditanya, guru tadi ada satu orang yang bertemu dengan kau, kan iya. Sangat mengherankan orang itu. Kenapa guru? Ya dia cuma memandang aku, tapi dia itu pergi tanpa berbicara apapun. Dia diceritakan sama muridnya, itu begini guru. Masya Allah, cepat cari orang itu, cari. Allah Ta'ala dengan berkat niatnya yang baik itu, sekarang telah meninggal seorang wali, dan yang pantas untuk menggantikan wali itu di dalam kedudukannya adalah dia. Coba lihat, seorang yang paling banyak dosanya kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala karena inisiatifnya, karena bersih hatinya. Nah ini harus dibuka, jangan mau kita ditutup oleh setan itu. Semoga kita semua termasuk yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan.